Selamat malam saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita telah tiba pada hari yang keempat dalam ibadah 10 malam. Biarpun dalam keadaan pandemi seperti saat ini, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada untuk kita. Tuhan Yesus selalu menemani kita karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Mari kita angkat satu pujian, Yesus kekasih jiwaku. Kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu. Engkau telah memberkati setiap kami, Engkau telah mengetuk setiap hati kami, Engkau telah menyatukan kami ya Bapa. Biarpun pada saat ini kami tidak berada secara bersama-sama secara fisik, tetapi kami menyatukan hati kami untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Berkatilah ibadah kami pada malam hari ini, di ibadah 10 malam ini. Berkati setiap kami, biarlah hati kami selalu Engkau limpahkan Roh Kudus dari Engkau. Ya Bapa, ampunilah setiap kami ya Bapa atas segala dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan siapkan hati kita. Biarlah kasih Tuhan dan Roh Kudus senantiasa mengalir dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah kasih karunia Tuhan Yesus selalu ada untuk kita semua. Mari kita angkat satu pujian, mengalirlah kuasa Roh Kudus.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di doa 10 malam, dan ini hari yang keempat. Kita akan membaca Alkitab kita dari 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 13 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang yang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang menghidupi firman Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita akan minta berkat Tuhan dengan berdoa. Kita akan berdoa. Bapa, kami datang kepadamu, kami bersyukur atas kasih-Mu, kesempatan kami untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan di ibadah 10 malam di rumah kami masing-masing. Tuhan yang akan menerjemahkan lebih dalam hati kami, dan hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, mohon kuasa kasih Tuhan saja yang bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya secara khusus berbicara tentang eskatologis, atau pengetahuan yang akan datang mengenai bagaimana orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dan nantinya ketika mereka atau kita semua yang percaya kepada Tuhan itu dipanggil, kita itu nanti kemana, seperti itu. Nah, sama halnya ketika pada waktu itu jemaat yang ada di Tesalonika, oleh karena mereka menerima surat yang berbeda. Jadi kenapa ada 1 dan 2 Tesalonika? Oleh karena itu bagian jawaban dari Rasul Paulus tentang surat yang berbeda, tentang kebangkitan orang mati, dan bahkan ini masih berbicara tentang keyakinan keyahudian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan pada malam hari ini, hari yang keempat, saya berikan tema masa depan orang percaya. Nah, ketika kita berbicara masa depan, pasti kita akan berbicara tentang kesuksesan, dan kesuksesan itu membawa kepada kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita, aman nyaman, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, sama juga ketika para murid terpisah sementara dengan gurunya. Karena apa? Karena pada waktu itu Tuhan Yesus naik ke surga, dan para murid 10 hari ada di Yerusalem. Sudah saya sampaikan seperti itu. Demikian juga keadaan dan situasi jemaat di Tesalonika yang tadi saya sampaikan, ada surat yang hampir sama seperti itu.
Dan Paulus jelas mengatakan di dalam ayat yang ke-13 pasal yang keempat 1 Tesalonika, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Paulus mengingatkan kembali tentang iman percaya mereka, keselamatan, janji keselamatan yang sudah mereka dengar, kebangkitan orang mati yang sudah mereka dengar. Jangan sampai kemudian apa yang mereka terima dan apa yang mereka percayai tentang itu dikaburkan oleh surat, dan itu bukan surat dari Paulus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya yakin percaya bahwa ketika Roh Kudus ada di dalam hati kita, maka itulah yang akan memberitahu kita bagaimana kita mengerti tentang apa yang dikehendaki Tuhan, dan mana yang benar dan mana yang tidak benar, seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena pengajaran yang pada waktu itu bukan dari Paulus, dan Paulus memberikan keterangan seperti itu, nah ia berbicara tentang masa yang akan datang, kehidupan setelah kematian. Roh Kudus memberi pengertian kepada Paulus dan ditujukan kepada jemaat Tesalonika. Nah, Tuhan Yesus juga berkata sendiri di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25 demikian, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, Tuhan Yesus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, apa yang didengar oleh Paulus dan apa yang dipercayai oleh Paulus diberitakan kepada jemaat yang ada di Tesalonika, supaya mereka tahu masa depan mereka, apa yang akan mereka nanti terima dari Tuhan, yaitu masa depan yang penuh dengan pengharapan itu. Oleh karena apa? Oleh karena ada kehidupan setelah kematian. Saat ini kita banyak sekali mendengar orang-orang yang di sana yang mereka terkena sakit penyakit, terutama corona, dan hari ini mungkin kita juga menyiapkan diri dalam hal ini untuk kita hati-hati dan waspada seperti itu. Nah, tentunya ini juga akan menjadi kewaspadaan kita semuanya, supaya kita berhati-hati dan minta kepada Tuhan supaya Tuhan terus menjaga kita. Dan saya yakin percaya bahwa Allah menjaga setiap kita, karena penyertaan Tuhan itu sempurna atas kita. Tentang hal ini Paulus ingin supaya jemaat dalam menunggu hari Tuhan jangan seperti orang-orang yang belum percaya, karena masa depan orang percaya sungguh pasti. Oleh karena itu, yang pertama, tetap percaya kepada janji Tuhan. Ayat yang ke-14 demikian, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini sesuatu yang mungkin menjadi pertanyaan kita hari ini. Mereka yang sudah tidak ada, mereka yang sudah meninggal, mereka kemana? Dikumpulkan di mana? Nah, ini menjadi pertanyaan juga pada waktu itu di Tesalonika. Kepastian itu ada. Siapa yang percaya kepada Kristus, mereka sudah bersama-sama dengan Tuhan. Sering saya katakan bahwa ketika seseorang itu sudah mati, maka atau orang percaya itu mati, maka ia ada di Taman Firdaus. Firdaus sama dengan Eden, artinya bahwa orang bertatap muka langsung dengan Allah, dan tentu mereka sudah bersama-sama dengan Tuhan, seperti itu. Jadi janji Tuhan itu ya dan amin. Oleh karena itu Tuhan menyiapkan masa depan bagi kita semua,
Dan hari ini kita tentunya mengisi masa di mana panggilan kita sebagai orang percaya supaya kita melakukan hal-hal yang itu tercermin dari buah roh itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kedua, janji yang tak terbatalkan. Ini ayat yang ke-16 dan 17. Demikian firman Tuhan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca ayat yang ke-16 dan 17 ini sangat menarik sekali. Oleh karena apa? Oleh karena ini pemberitahuan tentang sangkakala dibunyikan, Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan bagaimana kita yang masih hidup dan bagaimana mereka yang sudah mati? Jelas bahwa firman Tuhan berkata, dalam konteks pada waktu itu, orang Tesalonika diberikan pengertian secara jelas bahwa orang-orang yang sudah mati akan dibangkitkan lebih pertama, atau boleh dikatakan kita yang masih hidup itu tidak akan kemudian kita mendahului mereka, tetapi yang sudah mati, yang mereka sudah mati, itu mereka akan terangkat terlebih dahulu seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dari ayat yang dikatakan oleh Rasul Paulus mengenai janji yang tak terbatalkan ini, betapa kita tahu pasti bahwa ketika Tuhan naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita, dan juga Tuhan memberikan masa depan yang jelas bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masa depan orang percaya sangat jelas dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 13 sampai 18 ini, ketika masa depan orang percaya itu sungguh pasti, dan oleh karena itu tetap percaya kepada janji Tuhan, karena janji Tuhan itu tak terbatalkan oleh apapun. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan dengan berdoa bersama dengan keluarga kita yang ada di rumah. Dengan sungguh hati kita akan berdoa, dan saya yang akan membawakannya. Bapa, kami datang kepadamu kami sungguh yakin atas rencanamu bagi hidup kami. Kau yang sudah mempersiapkan masa depan bagi kami yang begitu indah. Bahkan ketika Engkau tidak meninggalkan dan membiarkan kami sendirian, penyertaan-Mu sempurna atas kami dalam hidup. Dan Engkau yang selalu menyediakan apa yang kami perlukan, bahkan sampai keselamatan kami, hidup kami, kehidupan setelah kematian, Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu. Kami menyerahkan sepenuhnya hidup dan kehidupan kami, jemaat GIT Jujur Wangi Ketan Kuasa-Mu. Dan kami percaya berkat dari arah Bapa,
kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh-Mu yang kudus memberkati kami dari malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Tuhan Yesus memberkati.